warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat IDX Islamic yang insya Allah dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Semangat untuk kita semua, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di acara OOTD ini, obrolan of the day, yang memang pada hari ini spesial karena sebentar lagi IDX Islamic akan mengadakan acara besar nih guys. Bisa dibilang lebarannya pasar modal syariah, yaitu Syariah Investment Week 2020 atau SIW. Kita nyebutnya SIW. Dari tahun lalu sudah ada SIW, tapi sekarang spesialnya ini on screen. Jadi eh, teman-teman bisa melakukan akses untuk SIW-nya ini lewat websitenya, yaitu di www.syariahinvestmentweek.com seperti itu. Nah, acaranya itu dari tanggal 16 sampai 21 November ya, secara virtual atau on screen. Jadi teman-teman bisa akses website yang tadi sudah saya bilang, websitenya yaitu www.syariahinvestmentweek.com untuk mengikuti acara tersebut. Harga tiket itu harganya 100.000, tapi cashbacknya 100.000. Nah, ini keren ya guys ya. Jadi uang 100.000 tersebut bisa dilakukan untuk teman-teman untuk membuka rekening investor syariah atau top up rekening dari teman-teman yang sudah ada seperti itu. Nah, eh, ada apa aja sih di acara tersebut? Nah, ini banyak juga yang nanya nih. Kalau teman-teman sudah buka websitenya, banyak banget ya. Ada 39 narasumber dari berbagai latar belakang. Bukan hanya pasar modal aja, ada dari artis ya, ada dari influencer pastinya, praktisi, akademisi, regulator, banyak. Intinya adalah kita ngadain expo gede-gedean ya, pastinya dari Senin sampai Sabtu seperti itu. Nah, banyak banget, ada 9 sesi, pastinya ada seminar selama 6 hari dari Senin sampai Sabtu. So, guys, jangan lupa ajak teman-teman, kolega ya, saudara ya, pasangan hidup. Cailah pasang hidup. Nah, pokoknya catat tanggalnya dari 16 sampai 21 November. Oke guys, pagi ini kita akan ngomongin saham syariah. Pastinya bukan sembarang saham syariah nih guys. Jadi kita ngomongin fatwa DSN MUI tentang saham yang baru nih. Baru aja DSN MUI mengeluarkan atau sudah dipublish, yaitu fatwa nomor 135 garis miring DSN MUI garis miring 5 garis miring 5 Romawi garis miring 2020 tentang fatwa saham. Nah, alhamdulillah sudah dipublish oleh DSN, dan saya pada pagi hari ini nggak sendiri nih guys. Saya ditemani oleh langsung pakarnya dari DSN MUI, yaitu Ustadz Muhammad Teguh. Langsung aja kita undang guys, sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Suara saya terdengar dengan Alhamdulillah. jelas, Mas. Terdengar dengan jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baru Baik, kali ini nih baik. ketemu sama Ustaz. WA-an sering ya, baru kali ini ketemu ya. Iya, kalau saya baru kali ini ketemu, mungkin Pak Ustaz lebih sering ketemu Pak Irwan, Pak Yunan ya Pak ya, Ustaz ya. Betul, betul. Ya, oke Ustaz. Pada pagi hari ini kita live IG, OOTD namanya. Kita udah program yang entah yang untuk berapa kali, udah sering banget Ustaz. Topiknya pada pagi hari kita akan ngomongin untuk fatwa tentang saham yang baru ini, fatwa nomor 135 nih. Kan tahun 2020 nih kalau nggak salah ada beberapa fatwa ya. Salah satunya fatwa tentang saham yang memang masih fresh nih, masih fresh banget. Banyak juga dari investor syariah ini belum tahu nih bedanya apa sih fatwa 135 dengan fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Nah, banyak kalau saya lihat beberapa baca tadi ada istilah-istilah yang memang masih awam banget nih. Saya sendiri juga udah lama nggak dengar, kayak misalkan saham portofei dan lain sebagainya seperti itu. Saham portofei, sorry. Nah,
Ustadz, mungkin dari Ustadz Teguh, saya akan coba guys, coba untuk review sedikit nih. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang, Ustadz. Ya, saya akan coba untuk membacakan sedikit dengan riwayat dari Bapak Muhammad Teguh, Bapak Muhammad Bagus Teguh Perwira LCMA, ya, domisili di umur 42 tahun, Ustaz ya? Betul. Atau umur 42 tahun, domisili 24 dibalik. Kalah tuan saya dong, Ustaz. Saat ini Ustaz Muhammad Teguh berdomisili di Bekasi, ya, Indonesia. Saat ini merupakan pengurus Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Beliau juga sebagai anggota DPS atau Dewan Syariah untuk PT OCBC NISP dan Dewan Pengawas Syariah untuk PT OCBC NISP dan PT Prudent Investment Management Indonesia, serta menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Aberdeen Standard Investment Indonesia, ya, dan juga aktif sebagai trainer di DSNMU Institute, ya. Ustadz Teguh ini juga memiliki latar belakang pendidikan sarjana dari Fakultas Dirasat Islamik Wal Arabiyah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir tahun 99 dan program studi ekonomi Islam Sekolah Pasar Sarjana untuk di UIN Syarif Hidayatullah tahun 2007 Jakarta. Selain itu beliau juga memiliki izin sebagai ASPM dari OJK. Mungkin singkat aja Ustadz, kalau kebanyakan ntar waktunya malah kurang cukup kita untuk membahas fatwa yang baru ini, Ustadz. Mungkin langsung aja Ustadz bisa direview sedikit nih. Kenapa sih kok DSN mengeluarkan fatwa mengenai saham yang mungkin kita tahu kalau di pasar modal syariah fatwa saham itu udah ada nih. Nomor 80 tahun 2011 nih. Dengan adanya fatwa nomor 80, ISSI ada. Nah, seperti itu tahun 2011. Waktu itu jumlahnya mungkin masih 200-an, nggak sampai 300 kalau nggak salah. Mungkin bisa direview sedikit, Ustaz. Jadi gini, fatwa tentang saham belum ada sebelum fatwa yang nomor 135 ini. Fatwa nomor 80 itu bukan fatwa tentang saham. Nomor 80 itu adalah fatwa tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler, bursa efek. Fatwa nomor 135 yang kita bahas ini adalah fatwa tentang saham. Ya. Jadi kita beda ya, mekanisme perdagangan dengan fatwa tentang sahamnya itu sendiri. Gitu. Saham yang difatwakan di 135 ini saham saham. Baik dia publik sebagai ditawarkan secara umum hasil dari IPO, maupun saya mendirikan perusahaan dengan Anda nih, berdua. Maka saya punya saham, Anda punya saham. Ini status saham ini hukumnya apa? Gitu. Bagaimana terbentuknya saham? Gitu. Baru nanti setelah itu apakah ini diperdagangkan, kalau diperdagangkan term and condition seperti apa, karakter saham seperti apa, saham itu sendiri akadnya apa, gitu. Ini yang dibahas di fatwa nomor 135. Jadi orang menganggap nomor 80 itu adalah fatwa tentang saham. Dalam forum ini ya, dalam IG Live ini kita luruskan. Nomor 80 itu bukan fatwa tentang saham, tapi penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek, ya, bersifat ekuitas di pasar reguler, bursa efek, gitu Pak. Oke. Banyak juga yang memang masih awam sekali ya mengenai pasar modal. Pastinya yang teman-teman tahu tuh untuk mekanisme prinsip penerapan di pasar modal syariah itu acuannya itu DSN nomor 80 nih. Jadi memang banyak teman-teman juga yang memang fatwa DSN ini ujung-ujungnya sebenarnya ISS ini saham syariah Indonesia yang sekarang jumlahnya ada sekitar 450 saham syariah, Ustaz. Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang memang kita bisa kita bisa bahas yang bisa kita sampaikan. Contohnya misalkan ada beberapa pertanyaan nih. Assalamualaikum Ustadz. Boleh garis besarnya nih Ustadz.
untuk fatwa saham ini nomor 135 mengenai saham, apakah ini masuknya ke saham syariah aja atau saham secara keseluruhan? Nah, silakan Ustaz. Jadi gini, fatwa ini tentang saham. Jadi kita dudukkan dulu, saham itu apa? Kalau kita lihat undang-undang segala macam itu nggak ada pengertian tentang saham. Ada tentang perseroan, perusahaan, dan sebagainya. Paling ada hanya disinggung di dalam pengertiannya, bukan sebagai pengertian. Jadi saham adalah itu nggak kita ketemukan. Kalau Anda lihat deh, coba Anda cari deh, googling segala macam. Saham adalah menurut peraturan perundang-undangan nggak ada. Tapi yang ada adalah perusahaan di mana berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal yang itu dibuktikan dengan saham, paling gitu. Jadi saham adalah itu nggak ada. Nah, padahal banyak pertanyaan dari masyarakat yang ingin mengetahui sebetulnya saham itu apa sih dan hukumnya apa, gitu ya. Saham itu sendiri. Jadi kalau disebutkan apakah saham syariah atau saham secara umum, kita harus lihat dulu saham syariah adalah saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Saham secara umum jadi semuanya. Nah, mungkin maksudnya adalah saham yang umum atau saham yang IPO yang melalui penawaran publik gitu ya. Nah, bahwa dalam fatwa ini DSN MUI ingin mendudukan posisi syariah terkait dengan saham, yaitu saham secara umum. Maka kalau teman-teman sekalian baca tentang di fatwa ini, maka di pengertian di awal, di ketentuan umum itu dijelaskan begitu detailnya berkaitan dengan masing-masing pengertian. Apa itu saham? Habis itu apa itu saham syariah? Apa itu saham biasa? Apa itu saham preference? Apa itu perusahaan? Jadi benar-benar very basicnya. Bahkan tergambar dalam fatwa ini bagaimana awal terbentuknya saham. Saham ini kan perkongsian ya, persekutuan modal, percampuran modal. Saya punya modal, Anda punya modal, kita diriin perusahaan bareng-bareng. Misalkan modal saya 60, modal Anda berapa 40, maka kepemilikan atas perusahaan ini, saya memiliki saham 60%, Anda memiliki saham 40%, kan gitu. Disitulah terbentuklah saham. Nah, karena terbentuklah saham ini, maka ini akadnya apa? Nah, ini dituangkan dalam fatwa ini. Lalu hak dan kewajiban saya sebagai syarik, sebagai mitra pemilik atau pendiri perusahaan ini, karena pendiri belum tentu pemilik. Pendiri bisa jadi kemudian hari tidak menjadi pemilik ketika si pendiri ini menjual sahamnya, menjual kepemilikan dari perusahaannya gitu kan. Saya sudah mendirikan perusahaan, 60% saya, Anda 40%, kemudian ada orang tertarik, investor mau ambil akuisisi saham saya 60%-nya, ya saya jual lepas, maka saya bukan sebagai pemilik. Sementara pemilik baru ini bukan sebagai pendiri, benar nggak? Karena pendirinya saya, yang sudah nggak jadi pemilik lagi, misalkan gitu. Nah, ini jadi kita harus dudukkan dulu. Nah, posisi hukumnya apa? Hak dan kewajibannya seperti apa? Apa yang dibolehkan secara syariah? Misalkan, haknya diantaranya adalah mendapatkan dividen. Nah, kalau dividennya ada preference gimana? Bahwa saya harus dapat dividen sekian persen, apapun yang terjadi di perusahaan ini, misalkan gitu. Jadi ini kayak jadi kongsi atau sirkah gitu ya dalam bahasa Indonesia, sirkah, tapi dapat return fix. Wah, ini udah nggak sesuai dengan syariah nih, jangan-jangan jadinya utang. Jadi kayak semacam obligasi konvensional doang gitu kan. Nah, ini didudukkan dari perspektifnya yang sesuai dengan syariah seperti apa, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh, gitu kira-kira. Oke, Ustadz. Mungkin yang bisa saya garis bawahi itu, ini fatwa benar-benar mengartikan tentang saham ya Ustadz ya. Artinya saham secara secara dasarnya ya kalau dilihat sini, dan banyak yang memang belum tahu ini akad-akad yang memang pada saat saham itu dibentuk seperti apa nih. Kayak misalkan kalau saya lihat di sini ada akad sirkah, ada sirkah pun ada yang musawamah ya seperti itu, ada yang sirkah, ada akad wakalah ya, banyak sekali yang memang dari fatwa ini memang dijabarkan ya secara luas mengenai saham itu sendiri, Ustaz. Udah ada pertanyaan lagi nih Ustaz nih dari Zainur Rimuh 23 ya. Bagaimana dasar hukumnya
terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah nih Ustadz mengenai saham pastinya. Jadi saham ini masuk dalam kategori transaksi yang akadnya musyarakah. Ya, musyarakah itu perkongsian, persekutuan, percampuran modal. Ya, jadi saya punya modal, Anda katakan punya modal juga, kita nyampur jadi satu, maka kita bentuk sebuah perusahaan, gitu kan. Nah, ini masuk dalam bab dalam fikih, katakan dalam fikih itu bagian dari transaksi yang dibolehkan. Artinya tidak masuk dalam kategori transaksi yang diharam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dalam surat Shad ayat ke-24, surat ke-38 ya. Shad itu surat ke-38 ayat ke-24. Qala laqad maka bi su'alina ajatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i. Ini kata-kata ya. Minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din. Ya. Ini kisah Nabi Daud. Nabi Daud berkata sesungguhnya dia telah membuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Itu ceritanya Nabi Daud. Penegasannya adalah memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu. Nah, ini ngomongin kan bisnis nih, bersekutu. Ya. Layak begini ya. Orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikit di antara mereka. Artinya orang yang jujur, bersirka, segala macam itu sedikit. Kenapa? Akhirnya dalam sirka seringkali katakan dalam perusahaan ada term and condition yang harus dipenuhi gitu ya. Ada syarat dan ketentuan yang tertulis dalam akta pendirian perusahaan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya amanah para pihak yang bermitra ini. Apalagi kalau masuk ke dalam perusahaan publik ya, waduh pengawasannya, auditnya, terus laporan dari perusahaannya itu banyak sekali. Untuk apa? Supaya para pihak yang berserikat, termasuk juga manajemen itu berlaku amanah. Nah, fatwa ini menggambarkan awalnya dari sisi mendudukan saham itu apa, akadnya itu apa? Anda bisa baca sendiri lah, ya kan? Intinya musyarakah tadi itu, dan musyarakahnya masuk dalam kategori musyarakah musahamah. Kemudian habis itu ketentuan tentang syirkah musahamahnya itu. Ya. Jadi term and condition dari syirkah musahamah yang berupa saham ini itu apa aja yang harus dipenuhi? Ya. Terus ketentuan tentang modalnya, ketentuan tentang hak para pihaknya, akad-akad perusahaan, termasuk akad antara perusahaan ini dengan manajemennya, dengan direksinya. Detail sekali ya Ustadz ya. Karyawan. Kenapa? Detail sekali ya, sampai porsi-porsinya, modal listop Ya. dan sebagainya. Betul. Kemudian baru penerbitannya, terbentuknya saham itu. Kemudian baru ada saham yang ditawarkan secara umum di pasar perdana. Habis itu disinggung juga pasar sekunder sebagai perdagangannya. Di mana ketika di pasar sekunder merujuk kepada mekanisme perdagangan di fatwa nomor 80. Gitu. Jadi fatwa nomor 80 itu ada di ujung. Ya, sementara ini di hulunya nih. Di saham dari sisi benar-benar dari jauh fundamentalnya, dari dasarnya dulu saham itu apa, dasar apa, hukum akadnya itu apa, bagaimana terbentuknya saham, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, gitu kan. Pertama jelasin misalkan saham preferen, jelas nggak boleh. Dalam preferen dalam arti mendapatkan hak lebih daripada hak dividen ya, hak dividen lebih duluan atau yang fix, segala macam itu yang menjadi masalah secara fikih, maka Ya, agak putus-putus tadi Ustadz. Oke. Banyak pertanyaan juga yang memang sudah masuk ke sini Ustadz. Saya coba bacakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah dari Aisyah Sibawih ya, di Bekasi, Jawa Barat, ingin bertanya bagaimana proses seleksi suatu saham sehingga dapat dikatakan sesuai syariah. Nah, ini pakarnya pasti tahu banget. Ya.
ada dua apa namanya mekanisme. Yang pertama adalah self declare. Ya, perusahaan-perusahaan yang memang didirikan sesuai dengan prinsip syariah. Di anggaran dasarnya dinyatakan bahwa perusahaan ini perusahaan syariah. Misalkan bank syariah, asuransi syariah. Ini kita belum ngomongin publik atau nggak publik ya. Artinya saham yang listing ataupun nggak listing kita kan gitu ya. Ketika sebuah perusahaan, bank mendirikan dia sebagai bank syariah, maka otomatis dia sebagai sahamnya, para pemegang sahamnya, dia memiliki perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Di antara ketentuannya di sana harus ada Dewan Pengawas Syariah dan tidak boleh melanggar prinsip syariah dari skala operasionalnya. Gitu. Yang kedua adalah perusahaan biasa. Ya, perusahaan biasa ini kayak perusahaan minuman, perusahaan otomotif, perusahaan perkebunan, perusahaan perdagangan dan sebagainya, yang dia tidak declare bahwa dia adalah perusahaan yang bergerak secara syariah, sehingga dia tidak ada kewajiban untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah, menyatakan dalam anggaran dasarnya, karena dia perdagangan biasa. Kayak kita punya perusahaan, kita punya usaha nih, jadi dagang makanan misalkan gitu ya, jualan baju, jualan batik, dan segala macam. Itu kan kita nggak declare tuh di anggaran dasar bahwa ini adalah syariah gitu. Nah, perusahaan dagang seperti ini, atau perusahaan yang biasa seperti ini kan perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah, benar nggak? Nah, ini dilakukan analisis oleh otoritas jasa keuangan. Karena kenapa otoritas jasa keuangan? Karena otoritas jasa keuangan lah yang mendapatkan laporan, yang berhak mengaudit, yang laporan keuangannya bisa diminta secara rutin, mereka dapat meminta ke perusahaan yang publik terutama untuk mendapatkan itu, maka dilakukan analisis untuk perusahaan publik bahwa perusahaan tersebut masuk dalam kategori syariah atau tidak. Nah, ada kriteria-kriteria yang itu ada di fatwa nomor 20, 140, 40 dan nomor 80. Kemudian ditegaskan lagi di fatwa nomor 135. Nah, pasti akan banyak pertanyaan berkaitan, masih ada ya pendapatan non halal. Yang di Indonesia kita masih sepakat untuk menggunakan rasio maksimal adalah 10% pendapatan non halal. Atau rasio sumber dana dari pembiayaan atau kredit ataupun obligasi yang tidak sesuai dengan syariah dibandingkan dengan total aset, kan, debt to asset ratio itu ya kan 45%. Kita kaji dalam, dan ini memang suatu pembahasan yang panjang sekali ketika penyusunan fatwa ini. Basically fatwa ini mengharapkan 100%. Nah, ini juga sama posisinya, jadi pandangan DSN, fatwa DSN ini sama juga dengan pandangan AOIV, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ini sebuah lembaga internasional yang dia memiliki standar syariah standar gitu ya, berkaitan dengan transaksi keuangan. Nah, ini kenapa ini diperlukan adanya requirement minimum, karena kaidah fikih yang membolehkan itu adalah adanya umumul balwa. Dan umumul balwa itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Ya. Contoh, suatu hal yang tidak bisa dihindarkan itu adalah sebuah usaha, katakan usaha kita tadi, jualan minuman, jualan baju, jualan apa gitu kan, hampir tidak bisa dihindari untuk memiliki rekening di bank konvensional. Karena pelanggannya milih pakai bank biru misalkan, atau bank apa yang bukan syariah, terbiasa itu. Atau untuk kebutuhan transaksional. Karena untuk kebutuhan transaksional itu terpaksa atau harus menggunakan bank tersebut, maka otomatis perusahaan tersebut mendapatkan pendapatan non halal, benar ya? Karena mendapatkan bunga, mau nggak mau harus mendapatkan bunga. Ya, jangan juga kemudian udah kita nggak terima bunganya, jangan. Berarti Anda memakmurkan riba, ya, karena si perusahaan si bank konvensional ini pasti senang menerima tabungan Anda, udah gitu nggak dikasih bunga, nggak ada cost-nya zero. Itu Anda anti riba, tapi anti bunga gitu ya. Tapi Anda malah supporting transaksi riba. Kenapa? Karena mereka dapat modalnya dari uang Anda yang Anda simpan di sana. Nah, apalagi ini untuk perusahaan, apalagi perusahaannya perusahaan publik ya, perusahaan yang apalagi tercatat, yang dia harus transparan, harus terbuka, every single rupiah yang dia terima harus dicatat di laporan keuangannya.
maka dia akan membukukan di laporan keuangan itu sebagai pendapatan bunga, benar nggak? Padahal core bisnisnya dia bukan itu, core bisnisnya dia adalah dagang mobil atau otomotif, jualan air mineral, jualan pasta gigi misalkan gitu, jualan hal-hal yang halal, bahkan tersertifikasi halal gitu kan, hal-hal yang boleh gitu kan, perkebunan, mining segala macam. Hanya gara-gara dia menempatkan dananya di bank konvensional karena untuk kebutuhan transaksional tadi itu yang dia tidak bisa hindarkan karena memang bukan perusahaan syariah gitu kan, maka itu dianggap bukan sebagai core bisnisnya dia untuk ngebungain uang. Core bisnisnya dia dari di perkebunan tadi, otomotif tadi, perdagangan dan sebagainya. Bahkan termasuk kita jualan batik, jualan baju, jualan kain, jualan hijab, gitu kan, segala macam itu kadang-kadang masih. Bahkan kadang-kadang yang saya juga miris tuh Mas, sumbangan masjid pakai bank konvensional, bener nggak? Masjid terima dana non haram dong, bener nggak? Coba deh kita self ini juga ya, introspeksi diri juga gitu. Ada seminar anti riba, silahkan investasi 100.000 rupiah transfer ke bank biru konvensional gitu. So what? Anda anti riba, membuat acara anti riba, anti bunga katakan gitu, tapi menggunakan bank konvensional, which is Anda juga support gitu. Nah itu kan nggak bisa dihindarin, bener nggak? Itu kan nggak bisa dihindarin. Karena itu nggak bisa dihindarin, maka toh core bisnisnya ini adalah perdagangan, jualan apa segala macam tadi itu, otomotif dan sebagainya, perkebunan segala macam. Nah itu dia core bisnis betul. Parameter supaya dia tidak, artinya bukan menjadikan core bisnis atau bukan menjadikan pendapatan utama adalah kita harus batasi maksimum pendapatannya. Nah masalah pembatasan ini masalah ijtihadi, masalah suatu hal yang sifatnya fikih, ya bisa berbeda pandangan. Kenapa kita masih pakai 10% di internasional, di dunia luar sudah pakai, atau di negara lain sudah pakai 5% gitu ya. Ini masalah pendekatan saja karena ada maslahat di sana. Di Indonesia aspek materialitas itu dianggapnya 10% gitu ya, sehingga 10% masih toleran. Ketika di bawah 10% maka akan berpengaruh pada segala macam madorot yang muncul ketika itu, sehingga sampai hari ini kita masih bolehkan sampai dengan 10%. Sambil kita terus pantau harapannya ke depan mendekati 0%, bahkan kalau bisa 0%. Dan trennya insya Allah akan menuju ke sana karena juga inflasi juga makin rendah ya, dan sebagainya. Kita dorong ke sana. Termasuk juga dari sumber dana. Ya, bank-bank syariah kita sadari memang belum besar. Ya, market share-nya baru sekitar 6%. Sementara proyek-proyek besar, kegiatan bisnis usaha yang besar, gitu kan, membutuhkan sumber pendanaan yang cukup besar. Ya, terpaksa mereka menerbitkan obligasi, misalkan gitu, instead of sukuk. Ya, sukuk sekarang sih udah mulai membesar, udah mulai banyak dikenal juga. Yang kita terus dakwahkan lah. Kita menggunakan fikih dakwah di sini supaya mereka kenal dulu, meskipun dengan porsi yang mulai sedikit demi sedikit kita kenalkan. Kita masih bolehkan 45%, 55%. Kenapa nggak 4951? Terlalu tipis. Nah, ini ada kaidah fikihnya, yaitu al-ghalabah wal kathro. Kita pakai yang al-ghalabah wal kathro, di mana lil aktsar hukmul kul, itu kaidah fikihnya. Kaidah ini menggambarkan bahwa yang dominan itu dihukumi semuanya, gitu ya. Yang dominan dihukumin semuanya. Saya kasih contoh deh Mas. Anda beli AC, bener nggak? Transaksinya kan jual beli, ya kan? Padahal nggak murni jual beli. Di sana ada jasa. Tapi Anda nggak menyebutkan beli AC itu adalah beli jasa, tapi beli barang. Kenapa ada jasa? Karena ada jasa pemasangan AC-nya. Anda bilangnya beli AC, padahal di situ juga beli freonnya, benar nggak? Nah, yang dominan kan AC, maka disebutkan jualan AC atau beli AC, menjual AC, gitu, benar nggak? Nah, dalam hal fikih pun dikenal seperti itu. Jadi al-ghalabah yang dominan apa? Yang dominan itu modal. Dari yang unsur yang halal, baik dari modal maupun dari pembiayaan yang halal. Sehingga karena yang dominan yang halal, maka dihukumin secara keseluruhan itu dianggap sebagai halal. Meskipun kita sadar itu dan kita dorong terus-menerus supaya itu semakin yang tidak sesuai dengan prinsip syariah itu semakin mengecil dan terus mengecil gitu ya. Itu bagian dari fikih dakwah kita. Gitu, Mas. Wah, menarik sekali Ustaz penjelasannya. Jadi Ustadz, kalau untuk yang pendapatan non halal tadi 10%, memang insya Allah ke depannya
akan turun ya Ustaz ya. Makin turun, makin kecil ya, apalagi pendapatan yang apa namanya berbasis bunga dibanding dengan total asetnya nggak bisa lebih dari 40% itu makin kecil, makin jauh dari api neraka lah. Seperti itu. Betul, Mungkin bisa dibilang seperti betul. itu Ustaz ya. Ada pertanyaan lagi ini apa namanya penjelasannya Ustaz sangat-sangat ini sekali ya. Saya juga baru banyak ilmu banget nih yang apa namanya tahu penjelasan tadi mengenai kaidahnya seperti apa dalam hal menetapkan pendapatan non halal, dalam hal apa namanya jual beli syirkah dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari dari Widyang Greni, bagaimana cara kita menanggapi orang yang menganggap saham itu riba? Nah, ini banyak banget Ya, Ustadz nih yang masih menganggap kalau saham syariah itu sebenarnya sahamnya sama aja saya seperti saham konvensional. Nah, itu gimana tuh cara kita untuk menanggapi orang tersebut yang punya statement seperti itu, Ustadz? ya, nggak harus ditanggapin sih. Ya, ya. Seperti halnya Anda perlu nggak menanggapin orang yang berbeda dengan Anda ketika Anda sentuhan dengan lawan jenis itu batal, yang satu nggak batal. Gitu. Karena mungkin kalau yang batal dengan batal tadi bersentuhan, masing-masing memiliki dasarnya. Gitu. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah menyampaikan apa yang Anda pahami, tanpa harus berdebat, tanpa harus menang, tanpa harus Anda membuat dia yakin. Rasul aja nggak dibebanin itu kok. Wa ma ana illal balagh, kata Rasulullah. Tugas saya itu cuma menyampaikan. Diterima atau nggak diterima, ya terserah. Gitu kan. Sehingga yang perlu kita sampaikan adalah yang pertama, bahwa kita itu dilarang untuk menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Bahkan dalam hadis disebutkan wal muslimuna ala syurutihim illa syarton harramal halala au halal haroma. Disebutkan pertama itu mengharamkan yang halal. Sehingga kasih aja warning wanti-wanti sama beliau bahwa hati-hati kalau mengharamkan yang halal karena kita itu dilarang untuk mengharamkan sesuatu padahal barang tersebut halal. Ya, itu yang harus disampaikan mungkin, tapi pelan-pelan dengan sopan, dengan tanpa harus gondok ya, mungkin emosi tapi yang nggak usah kita dengan santai aja karena ini bagian dari penyampaian sesuatu hal yang kita tahu, yang kita sadarin gitu ya. Sampaikan itu bahwa muslim itu terikat dengan syarat dan ketentuannya, terikat dengan perjanjiannya sepanjang perjanjian itu tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Lalu masukkan, kenapa Anda bisa menghukumi saham itu riba? Di mana ribanya? Ya, bahwa pengertian riba itu apa? Pengertian riba itu ada dua kategori. Yang pertama adalah apa namanya jarum manfaatan fahuwa riba. Ya, jadi sesuatu hal yang pinjam meminjam yang dipersyaratkan adanya tambahan atau adanya manfaat itu adalah riba. Nah, ini bukan pinjam meminjam, gitu kan? Bukan pinjam meminjam yang adanya syarat tambahan itu, gitu. Tapi ini adalah syirkah, percampuran modal. Ini adalah musyarakah, gitu ya. Sehingga ini bukan masuk dalam kategori pinjam meminjam. Atau hadis lain atau pengertian riba yang lain adalah pengertian riba yang pertukaran antara barang-barang ribawi seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan bandung, garam dengan garam yang dipertukarkan harus dan biadin mislan biislin, harus tunai dan harus nilainya sama. Ini bukan, ini adalah percampuran modal saham itu, sehingga ini tidak masuk dalam kul qardin jarum manfaatan tadi, yang pinjam meminjam yang adanya tambahan, juga tidak masuk dalam kategori pertukaran barang-barang ribawi, karena ini adalah musyarakah, dan musyarakah itu adalah termasuk akad yang musamma, yang sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, gitu kan, mendirikan perusahaan dan sebagainya, itu ada dikenal zaman dahulu kala, bahkan sebagian besar
sahabat Nabi adalah para pedagang yang memiliki usaha dan kadang-kadang mereka berkongsi dalam usaha tersebut gitu kan. Nah ini juga sudah ada dari dulu, sehingga saham itu ya perkongsian itu. Bahwa nanti dalam perusahaan itu ada ribanya, misalkan dia melakukan transaksi ribawi, ya, yang salah tuh ribawinya, transaksi ribawinya, pinjam-pinjam yang adanya bunganya tersebut, bukan sahamnya. Nah, kita harus dudukkan di situ. Nah, berkaitan dengan investasi, misalkan Anda sebagai investor saham syariah itu karena masih ada rasio-rasio tadi, sehingga masih ada kemungkinan memang kita harus sampaikan ada kemungkinan mendapatkan dividen yang dividen tersebut ada unsur yang non halalnya, yang batas maksimumnya adalah 10% tadi. Sehingga saran saya pada investor saham, banyak-banyaklah meng-cleansing. Ketika dapat dividen, keluarkan ya maksimal 10%. Kecuali kalau Anda tahu, oh pendapatan emiten ini dari yang non halal itu cuma 2% kok, cuma 0,5% kok, 0,1. Yang 10% atau mendekati 10% itu sebenarnya jarang. Kebanyakan itu di bawah itu. Ya, sebagian besar, apalagi yang perusahaan besar itu tidak banyak dia naruh dana kemudian mendapatkan pendapatan yang non halal. Itu tuh enggak banyak gitu ya. Sehingga banyak-banyaknya cleansing. Saya tidak menyebutnya sebagai sedekah ya, karena kalau sedekah itu adalah dari harta kita yang kita terima dengan halal. Kalau ini kan bukan harta kita nih, pendapatan non halal ini kan bukan pendapatan kita. Nah, kita cleansing. Kalau di reksadana seringkali itu sudah dilakukan cleansing oleh MI-nya, sehingga pendapatan dari dana yang ada di situ sudah dikeluarkan. Misalkan di rekening kasedi, dan kasedinya pakai rekening giro biasa, bukan yang syariah, dan mendapatkan jasa gironya langsung di cleansing tuh oleh manajer investasinya, sehingga si investor nggak perlu lagi cleansing. Nah, tapi kalau di saham kan kita sendiri yang beli ya, gitu ya, kita sendiri yang beli, kita sendiri yang bayar cleansing. Tapi kalau di reksadana pun, reksadana saham, misalkan MI-nya tidak melakukan cleansing atas sahamnya, bukan atas dana liquidnya ya, tapi dana sahamnya itu tidak di cleansing, maka Anda sebagai investor reksadana saham, saya juga sering-seringlah melakukan cleansing supaya pendapatan yang kita terima ini masuk pendapatan yang berkah, halal gitu ya. Gitu. Tapi ini suatu hal yang memang dalam kategori umumul balwa, suatu hal yang tidak bisa dihindari, yang kalau kita nggak terlibat di situ, maka umat Islam nggak akan bisa menguasai perekonomian kita gitu. Ini ngomongin makronya sedikit lah ya, supaya yuk pasar saham ini kita kuasain juga, kita kontribut juga. Masa iya bursanya namanya Bursa Efek Indonesia tapi masih didominasi sama asing misalkan gitu kan miris. Padahal IHSG itu indikator ekonomi, salah satu indikator ekonomi yang kalau ada batuk sedikit, asing itu akan gampang sekali keluar, dan itu akan berpengaruh terhadap ekonomi kita tuh gede gitu ya. Devisa segala macam banyak lah ya, currency efeknya banyak banget. Tapi kalau kita yang mengisi bursa kita ini, maka kalau ada apa-apa kan duit kita ya di sini tetap di pasar kita, atau kalaupun keluar ya keluar ke Indonesia juga, nggak akan keluar banget gitu, sehingga risiko country risk-nya itu menjadi semakin rendah kalau kita banyak terlibat gitu, di lokal kita sendiri. Asing masuk ke kita karena memang kita pasarnya bagus, prospeknya bagus, sehingga mereka masuk banyak. Masa kita sendiri nggak percaya akan prospek itu, sehingga kita yuk asing aja percaya sama kita kok, masa kita sendiri nggak percaya sama kinerja dari perusahaan-perusahaan kita, yuk kita contribute sehingga kita bisa mendapatkan benefit. Di samping juga secara makroekonomi itu bagus buat kita juga. Gitu kira-kira Mas. Oke, penjelasannya luar biasa ya Mbak Widian Reini. Mudah-mudahan bisa banyak banget tips yang bukan hanya jawaban kenapa kita nanggapin dengan sabar, dan banyak prinsip-prinsip ribawi itu memang hanya pinjam meminjam. Mungkin kalau di saham syariahnya itu sendiri nggak bisa dibilang saham itu riba ya. Kalau misalkan memang pinjam meminjam yang memang lebih sering dilakukan sama bank syariah ya Ustadz ya. Ya, sementara bank syariahnya itu sendiri di saham syariah ini baru ada 3 ya, BRI Syariah, Bank Panindubai Syariah, dan Bank BTPS ya, Bank Tabungan Pensiun Syariah. Dan ada salah satu saham dari insurance seperti itu. Nah, mungkin itu yang asuransi bisa. JMAS tuh. JMAS ya, betul. Oke. Halo, suara
Saya bisa terdengar, Ustaz? Terdengar, terdengar. Oke. Eh, ini menarik sekali, Ustaz. Bahas lagi yang tadi Ustaz di awal singgung, untuk fatwa ini 135 ini memang ngomonginnya di hulu, Ustaz ya. Di hulu, di hilirnya itu fatwa 80. Nah, Ustaz, Sebetulnya sampai ke hilir juga, tapi tidak pengulangan ya. Sedikit ada ya, pengulangan, tapi nanti dirujuk ke sana. Jadi dari hulu sampai mendekati hilir, dan hilirnya disinggung sedikit juga. Gitu. Jadi ini ingin mendudukkan secara komprehensif lah tentang saham ini. oke Ustaz. Saya mau tahu Ustaz dari hulunya dulu nih Ustaz nih. Ada istilah apa namanya, saham portopel nih, saham portopel atau unused shares. Saham yang memang belum dikeluarkan atau belum ditempatkan. Nah, ini kan ngomongin hulu banget nih Ustadz nih, saham portopel ini nih. Artinya perusahaan yang tadi Ustadz bilang, perusahaan itu misalkan bergerak dalam bidang misalkan taruhlah perkebunan misalkan. Yang memang dia memproduksi misalkan kelapa sawit atau misalkan yang lainnya, yang memang perusahaan itu belum TBK misalkan nih. Pada saat perusahaan tersebut mau memutuskan untuk TBK atau bisa share kepemilikan sahamnya nih. Nah ini saham portopel ini masuknya kemana nih Ustaz? Bisa tolong dijelaskan Ustaz? Jadi begini, kita harus pahami dulu struktur perusahaan. Ya. Ketika Anda mendirikan perusahaan, maka percampuran modal. Katakan ada A, B, dan C. Ya. Katakan 100, 100, 100, 100. Gitu. Suara saya terdengar, Mas? Terdengar, Ustaz. Tadi sempat Oke. loss sedikit. Ya. Ya. Mereka menyetorkan katakan 100, 100, 100, 100. Berarti ada 400, katakan juta. Saham disetor. Ya kan? Saham disetor 400 juta. Itu disebut sebagai saham disetor. Tapi para atau perusahaan ini bisa menyebutkan modal dasarnya itu adalah 1 miliar misalkan. Modal dasar 1 miliar, modal disetor 400 juta. Terdiri dari 4 pemegang saham, A, B, C, dan D, masing-masing 100, 100, 100, 100. Mereka memiliki 25%, 25%, 25%, dan 25% gitu ya. Ya. Sehingga masih ada sisa 600 kan, yang belum disetor. Belum tahu juga siapa pemiliknya, karena belum di-chip-in-kan. Gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan saham portopel, gitu kan. Saham atau modal portopel adalah saham atau modal yang belum dikeluarkan atau belum ditempatkan. Gitu. Jadi sebagai modal dasar nih. Nah, dalam hal ini, maka ini belum dianggap sebagai rasul mal dalam fikihnya. Belum dianggap sebagai saham secara yang sudah memiliki hak dan kewajiban, ya kan? Karena belum disetor nih, ya kan? Belum sebagai hisah kalau dalam bahasa fikihnya, belum sebagai porsi kepemilikan atas perusahaan. Bahwa itu adalah yang direncanakan modal dasarnya akan mencapai 1 miliar, tapi yang baru 400. Sehingga kepemilikan atas perusahaan ini dimiliki oleh 4 orang, di mana masing-masing 25%. Itu tadi gitu. Ini jadi kayak pelajaran tentang saham ya. Waktu kuliah atau waktu SMA malah ya. Iya. Justru dulu Ustaz, waktu saya SMA cuma mengenal saham biasa sama saham preferen ya. Saham biasa itu memang nggak pada saat dia memang dapat dividen, tapi pada saat perusahaan itu memang likuidasi misalkan apa namanya, justru dia nggak dapat apa namanya pengembalian yang utama, tapi si preferennya itu yang memiliki nah itu banyak kayak misalkan tadi yang saham portopel yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Teguh, yang memang apa namanya banyak banget orang yang memang belum tahu nih ya, apalagi yang basicnya investor tuh nggak semuanya anak ekonomi Ustadz. Jadi banyak banget yang memang sangat-sangat awam mengenai istilah saham nih. Alhamdulillah sekarang sudah ada fatwa nomor 135 yang memang khusus ngebahas untuk masalah saham ini. Nah, ada pertanyaan lagi Ustadz dari Suhailer Smair ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Suhail, mahasiswa kajian Timur Tengah Konsentrasi Ekonomi Syariah UI. Izin bertanya Ustadz, apakah semua instrumen pasar modal konvensional bisa disyariahkan? Nah, seperti itu. Tidak semua.
Tidak semua. Kayak obligasi itu kita nggak bisa syariahkan. Maka kita bentuk yang namanya sukuk atau reksadana atau apa namanya dulu kita kenal istilah obligasi syariah. Maka dalam pengisilan obligasi syariah pun fatwa DSN pada saat itu meredefinisi. Jadi obligasi itu bukan surat utang yang syariah itu ya, tapi adalah surat investasi. Nah, kalau tanpa definisi maka kita bisa mispersepsi gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dikenal dengan istilah sukuk sebagai benar-benar suatu barang yang totally different dengan obligasi gitu kan. Misalnya obligasi surat utang yang namanya utang piutang dalam syariah ya sama gitu kan. Sehingga tidak semua instrumen bisa disyariahkan. Seperti misalkan apa instrumen short selling, instrumen trading index gitu ya, itu ya nggak bisa gitu ya, gitu sih. Ya, artinya tidak semua ya. Oke, dari Yazide ada pertanyaan juga dalam foto 135 pada kelima nomor 6D disebutkan pemegang saham harus melakukan pembersihan. Nih, bagaimana caranya? Kenapa tidak perusahaan saja yang diwajibkan melakukan hal tersebut? Karena itu haknya atau kewajibannya pemegang saham, bukan kewajibannya perusahaan, ya. Karena pemilik nih, kalau misalkan si perusahaan ini milik banyak orang, di mana ada yang muslim, ada yang nggak muslim, gitu kan? Si pemilik kan boleh aja ngambil hal-hal yang sesuai dengan keyakinannya dia, itu nggak dilarang dalam keyakinannya dia, benar nggak? Sementara Ya, betul. kita sebagai pemilik yang ingin sesuai syariah, ya kita punya kewajiban bahwa ini ada dividen yang pendapatannya tidak halal, yang kita melakukan cleansing itu. Gitu. Jadi kayak tadi nih misalkan si A, si B, si C ini berkongsi gitu ya, kemudian mereka memiliki masing-masing perusahaan, masing-masing saham kan, kemudian ada dividen. Yang satu, aku sih nggak ada urusan lah, katakan karena dia misalkan nggak mau syariah atau nggak syariah sama aja, misalkan dia non muslim misalkan gitu ya, sementara kita muslim ini ada pendapatan yang ini nih, gue harus cleansing sih. Sementara kalau pendapatan yang tadi itu nggak mungkin kan, kita nggak terima karena sudah dibukukan segala macam, nggak mungkin kita terima, tapi kita cleansing bukan berarti sedekah ya, bukan berarti sedekah. Saya sekali ingin mengulang-ulang karena sedekah itu dari hal yang halal. Jadi ini nggak ngarepin pahala atau apa, ini membersihkan dari harta kita dari sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Gitu. Ya, insya Allah sudah terjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini banyak banget yang ngebahas, nanya apa namanya yang yang rasio 45%. Ustaz, izin pertama untuk Mas Zainur Rimwah ya. Izin bertanya kembali terkait saham syariah. Syariatnya kan batas maksimal utang berbasis riba 45%. Bagaimana kehalalan dan toibnya nih? Nah, itu terus ada juga kenapa DSN menfatwakan bahwa perusahaan yang bidang usahanya halal dan utangnya riba maksimal 45% dikatakan sebagai saham yang masuk syariah. Ada seorang ustadz yang bilang, kalau gitu berarti kalau zina 45% boleh dong. Ya. Seperti itu. Kita harus belajar tentang usul fikih. Ya. Kias itu nggak boleh kias ma'al farid. Antara muamalah dengan ibadah, antara sama-sama muamalah, yang satu transaksi keuangan, yang satu makanan, itu juga memiliki kaidahnya masing-masing. Artinya tidak bisa dikiaskan begitu saja, karena kalau ya zina clear ya, nggak bisa dipisah-pisahkan. Bahkan makanan aja dalam satu bejana, sop, itu tiba-tiba kejatuhan daging yang haram, maka bejana itu 100% jadi haram. Itu yang dalam MUI juga menganut itu, yaitu tidak talat al halal wal haram walibatil haram anil halal gitu ya. Jadi apabila bercampur antara yang halal yang haram, maka dimenangkan yang haram, dianggap semuanya haram. Itu karena apa? Karena dalam makanan itu nggak bisa dipisahkan, ingredient sedikit saja yang haram, maka dia bercampur dengan semua ingredientsnya, semua bahannya, maka itu tidak bisa dipisahkan lagi. Kalau Anda belajar fikih, tentu Anda pernah ada pelajaran tentang contoh makanan, margarin atau minyak samin yang kental, yang beku gitu ya, kemudian kejatuhan najis.
maka katakan najis itu ada di permukaan. Apa hukumnya? Hukumnya yang terkena najis itu dibuang. Sisanya tetap halal. Kenapa? Karena nggak nyampur. Ini benar makanan nih ya. Ya, ini namanya tafrikul halal anil haram. Sepanjang itu bisa dipisahkan, maka yang haram adalah yang bisa dipisahkan tersebut, dan sisanya adalah yang haram. Ini juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam hal transaksi keuangan bercampur antara uang yang halal dan uang yang haram, ini Ibnu Taimiyah juga yang mengatakan gitu. Maka keluarkan yang haram itu. Apakah yang haram itu benar-benar secara fisik uangnya itu, dan emasnya itu kita keluarkan, atau ala qadrihi, atau atas nominalnya, atas jumlahnya. Jadi ketika kita punya harta, punya pendapatan, bercampur dengan yang haram, kita tahu, oh yang haram itu cuma 2%, kita tinggal keluarkan senilai 2% itu. Sehingga yang 98%-nya tetap halal. Gitu. Kenapa kita masih mengakomodir itu? Karena umumul balwa. Anda juga harus belajar kaidah tentang umumul balwa. Anda juga belajar ini. Kalau baca fatwa di SNMUI, juga baca di fatwa-fatwa dari internasional juga. Misalkan dari syariah standarnya Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, HIA Riqabah Syariah kalau dalam bahasa Arabnya. Itu bahasa Inggrisnya Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, HIA Riqabah Syariah. Muassasat itulah al-Islamiyah, al-Masrafiyah al-Islamiyah atau Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah. Itu Anda bisa bandingkan juga. Dan bukan hanya baca diktumnya, tapi baca juga mulhaknya. Mulhak itu dasar hukumnya. Gitu. Tentu Dewan Syariah Nasional ketika memutuskan fatwa, kita mengkajinya nggak sembarangan. DSN-MUI mengkajinya dari segala macam aspek. Bahkan perbedaan pendapat itu pun terjadi. Gitu ya. Bahkan diskusi itu penting, sehingga kita salah satu metode yang dipakai oleh Dewan Syariah Nasional adalah al-ahdu bi arjahil aqwali wal aslah fa illa fal aslah. Kita akan ambil dari dalil yang paling rajih dan mengandung maslahat. Fa illa, apabila tidak ditemukan dalil yang rajih yang mengandung maslahat, maka diambillah dalil yang meskipun tidak rajih tapi dia mengandung maslahat. Kemudian banyak juga dilakukan oleh para ulama zaman dulu sampai sekarang, baik ulama usalah maupun khalaf, yang i'adatun nadhar. Bahkan Imam Syafi'i sendiri melakukan i'adatun nadhar atas beberapa fatwa yang sudah dikeluarkan beliau ketika beliau ada di Madinah dan ketika beliau ada di Mesir gitu, kemudian dia memfatwakan hal yang lain. Ini dari orang yang sama, apalagi dari orang yang berbeda, mungkin dari apalagi tadi dikiaskan atas kias yang berbeda ya. Jadi jangan dikiaskan antara transaksi keuangan dengan zina, ini suatu hal yang sangat berbeda sekali, sehingga itu disebut dengan kias ma'al farik. Nah, kalau sama fuqaha Anda bisa diketawain tuh, membandingkan antara dua hal yang semacam itu. Cuman kita nggak sopan kalau mengetawain seperti itu. Kalau fuqaha ya haknya beli, fuqaha kapasitas fikihnya kan memang mumpuni ya. Jadi ini suatu hal yang mengandung masalah. Satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah kita pakai, kita gunakan itu, tapi unsur yang haramnya kita buang. Nah, itulah disebut tafrikul halal anil haram. Sehingga yang halal lainnya tetap haram, tetap halal. Sementara karena yang haram ini udah kita keluarkan, ya udah kita keluarin. Yang haramnya nggak haram, ya udah keluar gitu kan, jadi pendapatan kita lagi gitu kan. Itu. Tapi kalau yang haram ini dominan, ya masa dikeluarin yang dominan gitu kan, jadi nggak bisa juga kan. Ya makanya kita pakai batas maksimumnya unsur materialitas tadi, yaitu sumber dana pembiayaan atau kredit atau apapun itu yang tidak sesuai dengan syariah kita batasi 45%, sementara pendapatan yang non halal kita batasi 10%. Tidak berhenti di situ, maka di fatwa ini dijelaskan pula berkewajiban si pemegang saham untuk melakukan cleansing itu filosofinya gitu, itu landasannya. Jangan juga menjadikan kita haramkan semua. Artinya kalau kita haramkan semua, ini nggak bisa punya perusahaan, ya kan? Ini nggak ngomongin pabrik dulu nih, nggak ngomongin perusahaan yang listing dulu nih. Kita ngomongin partneran deh berdua gitu kan. Kemudian rekeningnya bank apa? Bank ini. Bank itu kan pasti kasih
kasih bunga gitu. Yaudah kita jangan ambil bunganya. Wah seneng banget tuh bank punya tabungan, tabungannya nggak dikasih bunga. Anda dengan dalih tidak mau dapetin bunga, malah Anda supporting transaksi bunga karena mereka melakukan kredit dari uang yang Anda tabungkan di sana kan gitu. Jadi supporternya bunga gitu akhirnya gitu kan. Niatnya awalnya untuk supaya nggak terkena transaksi ribawi, malah justru Anda malah menjadi supporter utamanya without any cost gitu kan. Gitu Mas. Menarik sekali. Ustadz, aku mau nanya nih, pribadi nih. Tadi kan kita bisa melakukan cleansing ya. Kalau misalkan intinya seperti itu. Kalau misalkan kita nggak tahu nih pendapatan non halal kita berapa persen. Kalau tadi kan tahu 2%, yang 98% bisa dipisah. Seperti itu kan. Nah, tapi kita nggak tahu nih. Saya pendapatan per bulan, ada pendapatan non halal, tapi persenannya saya nggak tahu berapa nih. Nah, ini caranya gimana Ustadz? Apakah yang bisa kita lakukan melakukan cleansing? Nah, kalau bisa kita melakukan cleansing itu, berapa persen nih kira-kira nih? Yang memang insya Allah kita bisa pede lah pendapatan yang kita pakai ya. Untuk itu kita halal pendapatan kita. Gimana Ustadz? Karena batas kita 10%, maka dari dividen Anda keluarkan 10%-nya. Artinya apa? Yang Anda cleansing itu udah batas maksimumnya. Ya kan? Dari dividen ya, keluarkan 10%-nya. Dari dividen keluarkan 10%-nya. Jadi, kalau ataupun cuma 2%, cuma 1%, cuma 5%, berarti Anda mengcleansing lebih besar. Jadi situ unsur kehati-hatiannya lebih tercover. Gitu Mas. Oke. Berarti kalau kita lebih berhati-hati, makin besar yang bisa kita cleansing. Mungkin bisa dibilang seperti itu, Ustaz ya? Betul, ya. Kan rasanya tadi maksimum 10%. Ya, 10% lah yang kita cleansing. 10%. Siap, Ustaz. Ada lagi pertanyaan. Ini... 3 menit lagi ya? Banyak. Jangan-jangan mati sendiri. 3 menit lagi. Oh, iya, untung diingetin, Ustaz. Berhubung, tadi sudah diingatkan, ya, Ustaz. Keenakan nih banyak pertanyaan juga yang memang ilmunya nih banyak sekali Ustadz yang bisa digali Ustadz. Mungkin kita bisa insya Allah pertemuan berikutnya kita bisa membahas lagi nih fatwa-fatwa yang lainnya. Salah satunya ada fatwa wakaf nih Ustadz yang baru juga Ustadz yang tahun 2020 ya. Sukuk wakaf nomor 100 lupa saya 131. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas juga tuh untuk sukuk wakaf itu seperti apa di fatwa nomor 130. Ya. 131, ada 137 tentang sukuk itu sendiri. Ini seperti kayak saham nih dari hulurnya gitu sampai hilirnya. Nah, itu kan pastinya DSN juga belum banyak yang publik juga banyak yang memang nggak tahu nih penjelasan dari DSN sendiri seperti apa nih untuk fatwa tadi yang sukuk dan sukuk wakaf. Mungkin insya Allah Ustadz kita bisa ngebahas di lain kesempatan, Ustadz. Boleh. Oke. Terima kasih untuk IDX listener yang sudah pantengin di sini di IDX Instagram IDX Islamic. Insya Allah penjelasan dari Ustadz Muhammad Teguh sangat-sangat banyak yang bisa kita terapkan ya, baik dalam investasi syariah dan dalam hidup kita sehari-hari. Insya Allah hidup kita makin bersyariah, mungkin bisa dibilang seperti itu, Ustadz. Oke. Saya tutup. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. See you next di SIB kita ketemu ya, insya Allah nanti ya. Syariah. Insya Allah Ustaz. Ya. Insya Allah Ustaz. Tanggal 16 sampai tanggal 21 guys, jangan lupa. Untuk sesinya Ustaz Teguh kalau hari Rabu ya Ustaz kalau nggak salah. 17. Tanggal 17 ya. 17 hari Selasa berarti ya. Rabu atau Selasa ya? 16 kan Senin, Selasa berarti tanggal 17. Rabu ya Ustaz kalau nggak salah. Sebenarnya 18 ya, lupa lah, cek lagi deh. 18 saya lupa. 18 kalau nggak salah. Saya Rabu. Kalau nggak salah, sesinya sore ya Ustaz ya? Kenapa? Sesinya kalau nggak salah Ustaz sore kalau nggak salah ya? Betul, sore. Sore. Kalau 18 ya. Rabu sore. 18. Rabu. Ya, kalau nggak Selasa Rabu, ntar diingatkan lagi. Terima kasih guys. Ya. Rabu tanggal 18 jam Rabu 3 sore. 18. Rabu tanggal 18 jam 3 sore itu guys. Jangan lupa nanti pantengin dari Ustadz Muhammad Teguh dari DSN MUI. Oke, Ustadz, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih Ustadz Jazakallahu khair atas waktunya.
Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah pantengin di IDX Islamic. Terima kasih. Yuk.